Kalau tidak memenuhi ijazah, tidak memiliki ijazah SMA karena sekolah di luar negeri, maka dokumennya tidak perlu dikecualikan. Tekstual seperti itu. Tekstual seperti itu. Kalau ada ijazahnya, saya bilang saya akan berhenti minta mundur. Tapi kalau tidak ada, berarti Mas Gibran memang selayaknya menyatakan mengundurkan diri karena tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Yang menatakan untuk pendidikan minimal pendidikannya SMA atau sederajat. Kalau Gibran atau siapapun bisa menunjukkan ijazah SMA-nya Gibran yang asli atau sederajat lah, tidak hanya SMA, kita kasih 100 juta. Ada kawan 1 miliar deh, gue bantu deh. Dan sebenarnya kan kalau tidak ada ijazah nggak keluar duit ini. Kalau wakil presiden kosong, maka presiden mengusulkan 2 nama kepada MPR untuk dipilih menjadi wakil presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan pejuang obor rakyat di seluruh dunia, ini belum selesai soal ijazah Pak Jokowi. Sekarang lagi seru, hot soal ijazah anaknya, Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Sebetulnya sudah ada beberapa orang yang mengajukan gugatan soal ijazah itu. Sebut saja ada nama Bu Mercy, ada Pak Subhan Palal, Mas Roy Suryo juga sudah mulai meneliti, dan lain-lain. Nah, sudah banyak sekali gerakan yang mempertanyakan soal keabsahan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. Tapi kita bersyukur, pekan lalu kalau tidak salah, ini ada seorang tokoh baru. Mohon maaf, kalau sebelumnya saya menimbang bahwa gerakannya cenderung saya nilai adalah gerakan politik. Walaupun itu juga sebetulnya sah-sah saja. Tapi tiba-tiba masuk seorang tokoh baru, fresh, ya kan? Profesor Denny Indrayana, ini sahabat lama. Beliau pakar hukum tata negara. Dengan masuknya Prof. Denny Indrayana ke kancah persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka, saya menilai bahwa persoalan ini ditarik menjadi persoalan murni persoalan hukum, wabil khusus hukum tata negara. Sudah hadir di Markas Perjuangan Obor Rakyat, Prof. Denny Indrayana. Beliau senior saya ini dulu di kantor staf khusus Presiden. Selamat datang, Prof. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Dan kawan-kawan, ini saya senang nih ketemu beliau. Beliau ini rupanya tadi saya tawarin kopi Obor Rakyat, lagi puasa Daud. Kadang-kadang kalau lagi insaf. Memang puasa Daud itu kadang-kadang, Prof. Sehari puasa, sehari enggak. Kalau puasa terus namanya puasa wisol, ya kan? Kalau puasa Daud itu kadang-kadang sehari puasa, sehari enggak. Artinya apa, kawan-kawan? Saya punya beberapa kawan yang puasa Daud, ya. Kawan-kawan saya yang puasa Daud itu ya menurut saya orang bener lah. Nggak kayak saya gitu, ya kan? Nggak puasa Daud. Jadi kalau orang puasa Daud, saya bisa mempercayai kata-katanya. Itu standing point saya. Kalau orang puasa Daud, puasa Senin Kamis, saya cenderung mempercayai kata-katanya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan gitu. Prof. Berat itu adanya tuh penilaiannya. Boleh dong. Itu kan penilaian Pemret Obor Rakyat seperti itu. Prof, Anda tiba-tiba masuk ke gelanggang soal ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka dan menjadi kekuatan baru, darah baru. Tiba-tiba Prof. Denny menganggap bahwa nggak comply atau melanggar atau cacat hukum majunya Gibran sebagai Wapres. Bagaimana ceritanya, Prof? Sebenarnya persoalan terkait wakil presiden bisa ditarik dan semua paham dari pencalonan ya. Dari pencalonan wakil presiden. Maksud saya, kalau kita mulai sejak sebelum putusan 90, putusan yang menghebohkan itu, putusan Taman Usman untuk ponakan Gibran saya nyebutnya, sebelum putusan saya sudah berkirim surat ke Mahkamah Konstitusi. Intinya adalah seharusnya Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tidak ikut memeriksa dan mengadili perkara 90 karena beliau punya hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dengan yang berpotensi menjadi kontestan di Pilpres 2024. Saya tulis, karena ada prinsipal Bangalore yang melarang konflik of interest hakim dalam menangani perkara. Ketika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyidangkan pertama kali Pak Jimli bilang, ini 3 bulan yang lalu ada surat dari Prof. Denny nih yang menyoal soal ini, kenapa tidak diproses ya? Gitu.
Jadi poin saya adalah concern saya sudah sejak sebelum Putusan. kaitannya dengan pendidikan ijazah ini, sebelum Hmm. putusan 90. Makanya saya bilang ke MK, kalau keberatan yang lain ada belasan waktu itu setelah putusan 90 menyatakan ini harusnya tidak berlaku, dibantah dengan prinsip putusan MK itu final and binding. Saya bilang dalam perkara saya nggak bisa, karena saya keberatan sebelum putusan, gitu loh. Tapi ya sudah, putusannya seperti itu di MK-nya. Kami kemudian kedua menggugat putusan 90-nya itu sendiri secara formal. Karena berarti dia dibuat dengan melanggar kode etik, kan begitu. Maksud kami, kalau ibaratnya tangan Tuhan Maradona itu menggolkan dan memenangkan Argentina ke gol Inggris, ya itu saat itu belum ada VAR. Iya. Seandainya ada VAR, Dianulir. dianulir. Iya. Nah, saya dengan Profesor Uceng, Jenderal Arifin Mohtar, setelah putusan MK mengatakan ada tindak pidana berat, menggugat ke MK, putusan 90 itu tidak sah karena didasarkan oleh proses yang melanggar etika berat. Kita gugat. Tapi kan MK-nya bilang sudah final. Mahkamah Konstitusinya bilang sudah final. Final and binding. Betul. Yang kedua tuh, setelah itu kan pelantikan, orang sudah bilang sudahlah, sudah selesai segala macam. Kemudian muncul soal ijazah. Saya menyoal, ini juga problematik. Minggu lalu, saya dapat informasi bahwa ada peraturan KPU. Ini menarik. Jadi, putusan MK nomor 90 itu dikeluarkan 16 Oktober 2023. Seminggu persis sebelumnya, tanggal 9 Oktober 2023, itu KPU melakukan peraturan nomor 19 tahun 2023 yang terkait dengan pencalonan presiden ke presiden, termasuk dokumen apa untuk memenuhi syarat apa. Di pasal 18 ayat 3-nya, seminggu sebelumnya nih, itu diatur kalau tidak memenuhi ijazah, tidak memiliki ijazah SMA karena sekolah di luar negeri, maka dokumennya tidak perlu dikecualikan. Tekstual seperti itu. Tekstual seperti itu. Luar Cukup biasa. membuktikan sudah sekolah di perguruan tinggi. Jadi ini menunjukkan ada apa ini? Putusan MK 90-nya bilang kepala daerah meskipun belum 40 asalkan pernah garis miring sedang. Sedang itu itu diperuntukkan, didedikasikan buat Gibran yang sedang wali kota Solo. Iya. Kalau ini putusan peraturan KPU pasal 18 ayat 3 saya ingat betul, itu mengatakan kalau nggak punya ijazah SMA, sekolah di luar negeri, cukup tunjukkan ijazah perguruan tinggi. Ini pun buat Gibran juga. Saya setelah tahu itu, wah, ini satu MK diutak-atik untuk syarat umur tembus, KPU diutak-atik untuk syarat pendidikan tembus. Padahal tidak memenuhi syarat umur dan syarat pendidikan. Jadi kalau ditanya, kenapa baru sekarang? Tidak. Sejak sebelum putusan 90 saya sudah melakukan langkah-langkah advokasi publik. Sudah menggugat putusan 90. Ada jeda karena orang mengatakan sudah dilantik lah Mas Denny. Tapi begitu kemudian ternyata ada syarat pendidikan yang juga baru saya tahu diolah, ya hati nurani kita ini tersentak juga. Kan tidak bisa kita menganggap ini normal, ini biasa karena sudah dilantik. Iya. Kan kesalahan tetap suatu kesalahan dan harus diluruskan. Sebagai orang yang belajar hukum tata negara, saya merasa punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menyampaikan ini kepada publik dan mendorong kalau ada ijazahnya, saya bilang saya akan berhenti minta mundur. Tapi kalau tidak ada, berarti Mas Gibran memang selayaknya menyatakan mengundurkan diri karena tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Iya. Yang mengatakan untuk pendidikan minimal pendidikannya SMA atau sederajat. Bahwa putusan kan sekarang sudah menjadi fakta politik, Prof, bahwa Gibran sekarang adalah wakil presiden yang dipilih oleh Prabowo mendampingi dia dan juga sudah dilantik oleh MPR. Juga kita tahu ada istilah final and binding di keputusan MK. Betul. Nah itu kita membacanya seperti apa ya? Jadi ada dua hal yang harus kita pahami ini pelan-pelan nih. Satu adalah sebab seorang presiden atau presiden itu dimaksudkan, dipecat, diberhentikan. Itu yang secara konsep disebut impeachment. Nah di dalam Undang-Undang Dasar kita, impeachment itu disebabkan oleh 5-6 hal.
Pertama, karena pengkhianatan terhadap negara. Dua, karena penyuapan. Kejahatan tingkat tinggi lainnya. Korupsi, perbuatan tercela, dan yang terakhir, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, kalau ternyata ijazahnya baru diketahui, tidak ada. punya pendidikan SMA atau sederajat, berarti kan bisa masuk lewat pintu ini. Salah satunya, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Betul ya? Oke. Nah, tapi ini proses impeachment Yang panjang. yang lewat DPR, MK Mahkamah lagi. Konstitusi, MPR. Ada proses lain, ada pasal lain, pasal 7 Undang-Undang Dasar yang mengatakan presiden dan wakil presiden itu bisa kosong jabatannya karena 4. Beda nih dengan yang tadi, yang 6. 1, karena mangkat. Mangkat itu apa? Wafat, meninggal. 2, berhenti. Berhenti itu apa? Ya, mengundurkan diri. Nah, yang ketiga, karena diberhentikan. Nah, karena diberhentikan ini related dengan impeachment proses tadi. Ini yang orang sering kan panjang prosesnya. Yang terakhir, tidak dapat melaksanakan kewajiban. Misalnya karena sakit permanen. Jadi sebenarnya ada proses yang bisa singkat. Yang poin nomor 2 itu ya. Berhenti atau mundurkan diri. Dalam sejarah pernah presiden mundur. Pak Harto 98. Kemudian digantikan oleh wakil presiden Habibie. Pernah wakil presiden mundur. Iya. Tahun 56. Bung Hatta. Karena tidak lagi sejalan dengan pemikiran-pemikiran Bung Karno, beliau mundur. Dikepreskan tahun 57. Poinnya adalah sejarah secara historis mengatakan ini yuridis, ini konstitusional, bahwa mundur itu adalah bagian dari proses bisa membuat kursi presiden ataupun wakil presiden kosong. Nah, jadi bahwasanya kemudian ada yang mengatakan kenapa harus dimundurkan segala macam. Enggak. Bisa dengan mundur sendiri. Bisa dengan proses yang tidak terlalu panjang supaya tidak ada dinamika politik, tidak mengganggu, mendorong krisis ekonomi. Mas Wapres, kalau ternyata memang tidak memiliki pendidikan setara SMA dan sederajatnya, ya memang sewajibnya mundur. Kalau Anda melihat kemungkinan Gibran secara sukarela mundur, seperti apa kemungkinannya? Ya, kalau ini kemudian bergulir dan sampai kepada beliau, hati nuraninya tersentuh, meskipun tidak gampang, ya possible aja, mungkin saja kan begitu. Kan sekarang muncul surat keterangan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Sekretaris Dirjen Dikdaksmen, yang mengatakan bahwa sekolah Mas Wapres di Sydney, UTS Insert itu kira-kira dianggap sama dengan grade 12. Artinya kelas 12. Kelas 12 itu SMA kelas 3 lah. Kan itu yang muncul sekarang. Dan itu yang dijadikan dasar untuk masuk ke wali kota Solo. Itu juga yang katanya... Maaf, kalau saya boleh koreksi, malah bukan seperti lebih buruk dari itu. Malah disebutnya teks saya hafal. Yang pengetahuannya dianggap setara. Itu nggak lazim itu. Memang. Nggak lazim itu. Memang. Psikomotoriknya segala macam. Gimana ngukurnya kan? Oke. Jadi memang yang ada itu. Nah, kalau ini tidak otomatis bisa dianggap dengan demikian memenuhi syarat pendidikan SMA atau sederajat. Mana ijazahnya? Kita pengen lihat dong, sehingga kita bisa mengatakan, oke, ini memang setara. Kalau nggak ada ijazah, oke deh, surat keterangan lulus lah. Kalau nggak ada ijazah nih, nggak ada juga, ya sertifikat deh. Ternyata ini bimbingan belajar. Baru kita bisa lihat apa di situ yang dipelajari, apakah memang ini bisa dinilai setara, dinilai, di-assess. Memang ini, oh ini matematikanya, oh ini IPA-nya, oh ini bahasa Inggrisnya. Memang ini adalah setara dengan pendidikan di SMA-nya Indonesia. Kan begitu, ada proses penyetaraan lah dalam tanda kutip. Karena ada yang bilang kalau penyetaraan tuh beda lagi karena SMA nggak perlu begitu. Tapi anyway, yang sekarang sedang kita tunggu, kemarin saya akhirnya bikin sayembara nih. Bukan apa-apa, supaya juga ini menjadi gerakan bersama, gerakan rakyat. Saya pikir public campaign yang mungkin efektif mengajak ini adalah dengan membuat sayembara. Kalau ada yang merasa kurang nyaman, ya saya minta maaf. Tapi
responnya memang akhirnya muncul. Ada beberapa kawan mengatakan, karena saya kasih 100 juta kalau bisa nunjukin. Kalau Ada yang bilang, Gibran bisa menunjukkan kalau ijazah Gibran atau atau siapapun siapapun hmm, bisa menunjukkan ijazah SMA-nya SMA-nya yang Gibran, asli hmm, atau sederajat lah, tidak hanya SMA, hmm, kita kasih 100 juta. Ada hmm. kawan 1 miliar deh, gue bantu deh. Kalau tidak ada ijazah nggak keluar duit ini. Iya ya. Jadi ya, artinya Iya, iya. poinnya adalah bukan apa-apa. Kita ingin ini menjadi gerakan bersama, Hmm, menyadarkan bangsa, karena putusan 90, bagaimanapun kita berdosa bersama-sama nih. Ini dosa kolektif. hmm. Dan kalau sekarang ternyata syarat pendidikan pun problematik, ya tidak bisa kita juga menutup mata. Karena ini jabatan yang sangat-sangat penting, sangat-sangat terhormat. Jangan sampai kita kemudian terus memberikan toleransi pembiaran. Eh, Akhirnya jabatan wakil presiden menjadi kehilangan kesakralan dan kepentingan, sangat pentingnya itu yang saya nggak mau. Jadi bukan masalah Mas Wapres, Mas Gibran, tapi ini masalah bagaimana kita meletakkan kehidupan dan moral kebangsaan pada tempatnya yang seharusnya gitu. Iya, iya, iya. Atau kalau saran saya mungkin Mas Wapres bikin aja di pasar pramuka kan, diam-diam gitu kan. Tapi agak susah ya, sudah ini duluan ya, repot ya. Ya, kejadian lagi. Dalam hal ini sebenarnya Mas Wapres sudah memberikan contoh kepada Pak Jokowi. Hmm, Waktu beliau wali kota Solo, hmm, beliau tunjukkan, dia undang teman-teman media tuh. hmm. Daripada debat panjang, ya udah nih ijazah saya. Beliau tunjukkan, Oh iya, bawa iya. map kan itu, ada ijazah S1 Bachelor of Science Hmm, dari University of Bradford, kalau nggak hmm. salah. Singapura. Yes, ini dari Inggris, tapi kerjasamanya dengan Ini. MDIS Singapura. Hmm. Ditunjukin sama beliau. Tapi saat itu, seingat saya belum menunjukkan ijazah SMA, tidak ada Iya, iya, iya. S1-nya. Jadi dalam hal menunjukkan ijazah yang katanya asli, yang bisa kita cek kredibilitas lembaganya juga nih, itu beliau sudah 1, 2, 3, 4, 5 langkah di atas, di depannya Pak Jokowi. Sudah ditunjukin duluan. Pak Jokowi harus belajar dari Mas Wapres Iya, iya, soal iya. menunjukkan ijazah Iya, ini. walaupun SMA-nya belum. Nah, sekarang Mas Wapres yang kita tunggu ijazah SMA. Iya, iya, Kalau iya. kemarin ijazah S1 tidak mudah, tidak sulit, mudah aja ditunjukkan. Mestinya ijazah SMA Bisa. juga Dan lumayan, sekarang jadi 199 dapat juta. uang pula beliau, Iya, 199 juta. Prof, Jadi- mumpung ketemu pakar hukum tata negara nih, Iya. saya menduga mungkin ijazah S1-nya ada. Ya. Dan ijazah SMA-nya dugaan saya nggak ada. Hmm. Ya kan, makanya kemudian Sesdijen Dikdasmen itu mengeluarkan surat keterangan. Hmm. Secara hukum tata negara, itu bagaimana keikutsertaan Gibran dalam kontestasi Pilpres? Ya, akhirnya dia tidak memenuhi syarat ya. Nggak memenuhi syarat itu. Betul. Bahwasanya dia anggaplah ijazah S1-nya benar nih. Oke. Itu tidak otomatis menyebabkan ijazah SMA-nya benar. Iya, iya, iya. Ada dua nih Iya, saya iya, bisa kasih iya, iya, contoh. iya. Satu, nggak usah sebut namanya. Ada di kampung saya ada. Ada di Kalimantan Selatan, Di daerah Lampung saya. juga ada tuh. Kan? Dia ternyata ijazah S2-nya di Malaysia Benar. bermasalah. Oh, bermasalah. Bermasalah. Hmm. Padahal sudah proses program S3 Iya, 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 iya. di Jawa Timur. Akhirnya program S3-nya nggak dibatalin karena S2-nya bermasalah. Gibran anggaplah S1-nya dianggap selesai, tapi kalau ijazah SMA-nya nggak ada, ini S1 bisa Otomatis batal. batal. Bukan Iya. berarti karena ada ijazah S1, Ini SMA-nya kemudian dianggap berarti ada. Terbalik logikanya. Itu satu. Oke. Kejadian di daerah saya, Kalimantan Selatan. Dua, tadi saya diskusi dengan Mbak Titi Anggra ini. Jadi ada kepala daerah yang SMA-nya benar, tapi ternyata SMP-nya bermasalah. Itu Iya. dianggap tidak memenuhi syarat. Dulu KPU tuh cek satu-satu itu. Jadi bukan hanya peraturan KPU 19/2023 itu bermasalah karena pasal 18 ayat 3-nya kelihatannya Untuk Gibran. untuk Gibran. Salah satu parameternya juga, ini norma hukum semacam ini nggak ada sebelumnya di peraturan KPU syarat dokumen Pilpres sebelumnya. Baik di 2019
maupun 2014 nggak ada syarat ini. Syaratnya cuma ya menunjukkan ijazah SMA atau sederajat. Jadi bahwasanya baru muncul di 2024 23. kemarin, 2023 untuk Pilpres 2024. Ini norma yang aneh bin ajaib. Karena tidak punya sejarah historis bahwa ini adalah memang norma yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Jadi ya dengan segala hormat, kalau aturan ditekuk-tekuk, aturan undang-undang, syarat umur ditekuk supaya kepala daerah belum 40 sedang bisa nyawapres, aturan syarat ijazah ditekuk lewat peraturan KPU. Ya negara kita bukan negara hukum, negara tekuk berarti. Tekuk menekuk aturan. Oke, tapi kan fakta hukumnya adalah aturan 90 ada dan keputusan KPU nomor 13 atau nomor berapapun 19 itu juga ada sebelum Pilpres dilakukan. Artinya dasar hukum, katakanlah wapres ini nggak punya, calon wapres ini ketika itu nggak punya, dia comply dong secara hukum ya. Kalau dari sisi tata usaha negara, saya bisa menjadi punya legal standing karena saya baru tahu kemarin. Oh, oke. Jadi satu kepres itu bisa dibatalkan di Peradilan Tata Usaha Negara. Itu dalam rentang kalau kita mengajukan surat keberatan administratifnya 21 hari tuh sejak diketahui. Oh, sejak diketahui ya. Sejak diketahui. Ada putusan Mahkamah Agung yang mengatur bukan sejak terbit aturan. Kadang-kadang udah lewat tuh. Sejak kita tahu. Tadi ada klien datang ke kantor. Dia baru tahu dan terima, ada tanda terimanya, oh tanggal 5 Agustus. Sejak itulah dihitung. Saya baru tahu, betul-betul baru tahu soal ini minggu lalu. Jadi ini adalah novum. Bagi saya ini bukti baru. Bagi saya ini bisa menjadi pintu masuk untuk menyoal pencalonan Mas Wapres. Apakah itu melalui impeachment karena tidak lagi memenuhi syarat presiden dan wakil presiden, dalam konteks ini wakil presiden, atau melalui proses kekosongan tadi berhenti. Monggo. Prosesnya bisa dua jalur itu. Yang satu lebih panjang, lewat DPR, didakwanya, dituntutnya lewat Mahkamah Konstitusi, diputus politiknya di MPR. Atau lewat berhenti, mengundurkan diri, sebagaimana Pak Harto dan Bung Hatta. Jadi, ini adalah satu proses hukum yang jangan terlalu dipikirkan rumit. Sudah ada aturannya, tinggal hati kita. Willingness-nya ya. Tinggal hati kita ketuk tidak, kita berpikir kebangsaan tidak, negarawan tidak. Disinilah letaknya. Mas Wapres barangkali bisa di-challenge, punya jiwa kenegarawanan tidak. Kalau tidak ya berarti prosesnya dimundurkan. Saya menulis Mas Wapres mundur atau dimundurkan. Dalam tulisan lain saya tulis Gibran mundur atau Prabowo dimundurkan dan seterusnya. Tapi poinnya adalah bahwasanya satu proses politik hukum bisa menyebabkan posisi sepenting wakil presiden itu kosong. Itu dimungkinkan secara undang-undang dasar dan telah pernah terjadi secara sejarah. Iya. Nah, kan tadi Prof. Denny menyebut bahwa ada jendela waktu 21 hari setelah ketentuan itu diketahui. Kalau di tata usaha negara, tata usaha negara. Ya. Prof. Denny akan melakukan langkah apa soal dalam jendela 21 hari ini? Kalau di sini jendelanya tidak 21 hari, tapi poinnya adalah sekarang kita bisa melakukan langkah-langkah karena kita baru tahu logika analoginya begitu. Kalau berapa harinya tidak ada aturannya. Itu adalah aturan kalau kita mau menggugat di peradilan TUN gitu. Nah, langkah-langkah apa? Pertama, langkah sosial semacam ini, ya kan? Saya dalam 2 minggu terakhir menulis surat terbuka kepada Pak Presiden, kepada Wakil Presiden, memberikan masukan-masukan saya untuk 2 hal, konstitusi dan anti korupsi. Kemudian, apakah akan ada langkah hukum? Mari kita pikir, ya kan? Misalnya menggugat peraturan KPU-nya ke Mahkamah Agung, karena merubah syarat ijazah SMA menjadi tidak perlu. Nah, itu bertentangan tuh peraturan KPU-nya dengan undang-undang. Itu bisa kita gugat. Teman-teman kan sudah melakukan gugatan di pengadilan negeri. Ada yang sudah menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Dan langkah-langkah
gerakan sosial yang sekarang coba saya Masif. bangun lewat sayembara. Jadi semua ini mudah-mudahan adalah ijtihad politik, ikhtiar untuk membangun kesadaran. Jangan kita membiarkan apa tadi apa aturan konstitusi moralitas bernegara kita sedemikian rendah untuk jabatan sepenting wakil presiden. Kalau ini kita biarkan, maka kita tidak punya lagi etika untuk bernegara dan itu berbahaya sekali. Kalau saya sih percaya ya Prof. Denny bahwa langkah hukum itu pada akhirnya pasti beririsan dengan langkah politik lah. Nah, Anda melihat bagaimana nih peluangnya ke Pak Prabowo atau teman-teman kekuatan politik yang lain menyikapi hal ini ya? Karena ada yang diuntungkan, ada yang diuntungkan mungkin ya kan? Ya, kalau politik biar teman-teman politik yang menjawab. Tapi kalau dari sisi tata negara, kekosongan jabatan presiden wakil presiden itu ada 3 kemungkinan. Pertama, presiden kosong. Ketika presiden kosong, wakil presiden naik menjadi wakil presiden, menjadi presiden. Dan itu terjadi pada saat Pak Harto, Pak Habibie naik. Yang kedua, wakil presiden kosong. Kalau wakil presiden kosong, maka presiden mengusulkan 2 nama kepada MPR untuk dipilih menjadi wakil presiden. Itu Pak Prabowo kalau Gibran kosong nih bisa mengusulkan 2 nama nih. Yang ketiga, presiden dan wakil presiden kosong. Maka Undang-Undang Dasar mengatur 3 menteri. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, triumvirat menjadi PLT, pelaksana tugas presiden. Kemudian diadakan pemilihan presiden wakil presiden, bukan lewat rakyat, melalui MPR. Siapa yang menjadi calon? Diatur dalam Undang-Undang Dasar, yang bisa mengusulkan adalah koalisi pemenang Pilpres sebelumnya, pemenang pertama dan kedua. Jadi kalau kemarin 2024 ada pemenang pertama Prabowo Gibran, itu yang mengusulkan satu pasangan calon. Yang kedua Anies Mohaimin, itu yang mengusulkan calon kedua. Mas Ganjar dan Prof Mahfud tidak bisa ikut mengusulkan. Nah, yang tidak diantisipasi bagaimana kalau koalisi ini pecah. Tiba-tiba PKB pengen gabung ke Prabowo Gibran. Kan bisa saja. Iya. Tidak diatur. Ada kebuntuan. Ada kebuntuan dan tidak ada aturannya. Jadi bisa jadi kalau terjadi, maka kita mungkin perlu antisipasi cara-cara yang ekstra konstitusional, di luar konstitusi tertulis. Mungkin tidak, mungkin saja. Saya nulis 3 sebab runtuhnya rezim. Iya. Saya tulis nih. Iya. Pertama, karena krisis ekonomi. 98 contoh konkretnya. Krisis ekonomi, kurs naik 16.000, menjadi krisis moneter, salah satu yang menjadi pemicu jatuhnya Pak Harto. Kedua, skandal publik. Skandal publik ini yang paling bisa kita cermati misalnya kasus-kasus korupsi besar. Sekarang kalau kita melihat di sekitar kita, ini kasus sudah mulai muncul. MBG lah dengan kepalanya jadi tersangka, Jampitsus lah menjadi tersangka. Ini kalau bergulir tidak hati-hati bisa menjadi pemicu runtuhnya rezim. Ketiga, skandal pribadi. Mau tidak mau, inilah dalam sejarah 3 hal ini yang menyebabkan rezim bisa tumbang. Karena itu, saya mengingatkan kepada negara, kepada pemerintah, tanpa bermaksud mendorong, tapi antisipasi perlu dilakukan. Salah satu yang menurut saya paling terlihat secara hukum adalah tidak memenuhi syarat umur dan tidak memenuhi syarat pendidikan Mas Wapres. Jadi ini harus ini yang dulu yang paling di depan mata, yang paling bisa kita luruskan ini kekeliruan dan dosa kolektif ini gitu. Iya. Itu maksudnya kenapa saya kemudian dalam waktu-waktu terakhir lebih intens menulis, lebih intens berdiskusi dan menyampaikan paparan narasi ini kepada halayak. Kalau melihat wajah Gibran ya, ini opini pribadi ya, Prof ya. Sebetulnya sih Gibran sih nggak ada masalah sebetulnya ya. Kalau maksudnya dia jadi wapres atau enggak, ini opini saya.
Dia itu kan 2024 itu kan diminta untuk maju mungkin oleh ayahnya, ya kan? Demi kepentingan apa kita tidak tahu ya. Sebetulnya Gibran sih nggak ada masalah. Nah kalau kita bacaan Prof. Denny, Gibran nih mau atau dia terpaksa ya sekarang ini ya? Setiap orang Hmm. kalau memenuhi syarat itu berhak untuk Menempati mencalonkan posisi, dan iya. dicalonkan, ya Iya iya, kan? iya iya iya. Memang Mas Wapres ini masalahnya dua tadi, syarat umur dan syarat pendidikan. Anggaplah memenuhi, maka Mhm. dia punya hak untuk Iya, maju dong. Jangan juga orang dihalang-halangi. Tidak betul juga dalam proses yang demokratis, ya kan? Apakah Mas Wapres mau atau tidak, Mas Wapres yang bisa jawab. mmm, Tapi bahwasanya beliau punya hak dan punya tindakan otonom untuk mengatakan, "Ya, saya siap maju," atau "Ya, saya tidak siap maju, tidak mau," itu juga harus kita hitung. Kalau saya menjadi Mas Wapres, saya merasa dengan segala hormat kepada Mas Gibran, belum saatnya saya. Saya perlu lebih lama lagi menggali pengetahuan, dan pengalaman. pengalaman. Tidak cukup menjadi wali kota belum satu periode, loncat jadi wakil presiden. Menurut saya jauh, masih masih belum saatnya lah. Nah, tapi kalau ada faktor eksternal, Mmm. saya menduga ada faktor eksternal Iya iya sih. iya. Jadi Mas Wapres ini relatif didudukan bagi Mas Prabowo, bagi Pak Prabowo dia golden ticket untuk menang. Iya, Karena pemilu kita ini sedikit banyak dipengaruhi. dipengaruhi juga ada kekuatan Mmm, kekuasaan, kekuatan modal, maka, menjadikan Mas Gibran sebagai cawapres itu adalah salah satu strategi yang dianggap efektif untuk menang. Bukan Mas Gibrannya, faktor Pak Jokowinya. Bukan Pak Jokowi pribadi, Jokowi sebagai presiden. Itu yang kemudian saya kalau dilihat ke belakang, saya menulis. Cawe-cawe itu kalau saya tidak keliru, itu pertama saya tulis tuh. Kemudian mmm. ada teman yang nanyakan ke Pak Presiden, ditamrin, "Pak katanya Bapak cawe-cawe." Saya tuh nulis tuh, "Jangan cawe-cawe Pak Presiden." Akhirnya itu menjadi istilah yang relatif Yang mengemuka, viral ya, viral. ya. Tapi poinnya adalah, itu adalah tindakan yang harusnya tidak dilakukan. Karena dalam setiap pemilu, presiden harus berdiri netral, Netral. tidak partisan. Itu yang sulit dan rasanya tidak terjadi ketika uh, Gibran bin Jokowi menjadi calon wakil presiden Kontestan. 2024. Iya iya iya. Kita tahu tadi, Prof. Denny juga sudah menyebutkan bahwa dan saya paham sebetulnya langkah Pak Prabowo menggandeng Gibran itu, bagi saya itu adalah, mungkin satu-satunya langkah ketika itu. Kalau enggak misalnya bayangan saya misalnya Gibran diambil Ganjar gitu, atau even Gibran diambil Anies gitu, yang menang Ganjar, yang menang akan Ganjar atau yang menang akan Anies. Karena kekuatan, Pak Jokowi sebagai presiden yang masih bukan lemdak saat itu bahkan, itu nah sekarang kan Prabowo sudah menjadi presiden, Jokowi katanya sudah pulang ke Solo. Apa sebaiknya langkah presiden kita nih soal isu ini? Ya, presiden pasti hati-hati ya. Pada tataran politis matematik, sebenarnya tidak sulit bagi Presiden Prabowo untuk menginisiasi kekuatan koalisinya impeachment di DPR. Hmm. Ini kan Iya iya. mayoritas Iya iya. mutlak ini. Iya Jadi 90%, cuman iya cuman PDIP yang nggak iya ada. iya. Pun kalau terkait dengan impeachment Gibran bin Pasti Jokowi, setuju. kelihatannya PDIP juga akan ada di depan. Paling depan Di ya kan. beberapa forum saya katakan, Iya bagi iya. PDI Perjuangan, Gibran dan Jokowi itu londe ireng. Iya iya. Ya kan dianggap pengkhianat Hmm. partai kan. Jadi Hmm. bahwasanya akan ada gerakan ini, DPR akan solid tuh. Karena partai-partai politik sebenarnya juga tidak dalam posisi apa ya, murni mendukung lah. Mereka juga punya catatan juga dengan kapasitas dan kewibawaan Mas Wapres dengan segala hormat. Jadi kalau ini mau didorong sebenarnya memungkinkan di DPR bisa solid, di MK pun menurut saya tidak sulit untuk menunjukkan bahwa memang ada problem syarat umur dan syarat pendidikan. MPR kan sama saja. Nah, tinggal persoalannya apakah
hitung-hitungan politik Pak Prabowo yang akan berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi itu masuk dalam politik praktis gitu kan. Jadi inilah yang akan kita tunggu dalam beberapa hari ini. Makanya saya bilang, tadi saya sudah sebutkan ada satu tulisan saya yang berjudul Gibran mundur atau Prabowo dimundurkan. Karena bisa jadi sebenarnya Gibran dan Jokowi juga nunggu juga nih. Bagi mereka ada insentif kalau Pak Prabowo yang jatuh. Karena mereka yang akan naik. Kan begitu. Kan kalau hitung-hitungan politik sebetulnya Pak Prabowo dan Gerindra katakanlah ya, partainya Pak Prabowo diuntungkan kalau misalnya Gibran dicopot. Karena kan ya bisa jadi kan kalau ada apa-apa atau dibuat ada apa-apa terhadap Presiden Prabowo, kalau masih ada Gibran maka Gibran yang naik. Nah, apakah kemudian itu berkorelasi dengan misalnya peristiwa Gibran ditempatkan tidak lagi di sebelah Presiden ketika sidang kabinet, atau Anda Iya. membacanya seperti apa? Saya menulis soal itu di salah satu surat terbuka saya kepada Presiden. Mendudukan wakil presiden tidak bersisian dengan presiden itu melanggar konvensi ketatanegaraan. Melanggar itu ya? Iya dong. Karena dia memang Sejajar, harusnya. lembaga kepresidenan. Apalagi kemudian dudukan di bawah dengan Menko. Itu lebih problematik lagi. Nah, apakah ini dilakukan by intention atau by accident? Kalau tidak sengaja by accident. Tapi harusnya protokoler mengingatkan itu. Kalau by intention, ya berarti memang ada sudah gesekan-gesekan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah, saya tidak ingin terlalu jauh menganalisis. Bukan bidang saya, itu pengamat politik. Saya ingin kembali ke bidang saya. Saya ngajarnya hukum tata negara. Jadi kalau tadi presiden yang kosong, wakil presiden yang naik. Dan saya pikir tidak sendirian, tidak siap punya presiden Gibran Raka Buming Raka. Indonesia belum siap. Ini sebagai info ya, Prof. Ya, Obor Rakyat ini kan jelek-jelek ini kan masih punya banyak kawan di dalam protokoler sidang kabinet. Saya tanya, bro itu gimana? Itu sengaja bang. Itu sengaja bang, gitu kan. Oh gitu kan, saya tanya kan kawan-kawan lama kita kan. Tanya kok bisa itu Gibran duduk di bawah dan mukanya ditekuk gitu ya kan, gitu kan. Itu nggak sengaja, sengaja bang, sengaja. Dan gimana responnya? Solo marah. Info yang Prof Denny dapat seperti apa? Bagaimana? Saya yakin ya kan. Ini teman-teman wartawan lebih dapat infonya lah. Ya kan, bisa ditanya ke teman-teman bocor alus yang baru dari barangkali. Tapi poinnya adalah memang saya tulis di surat saya, kepentingan politik sesaat, koalisi yang hanya semata-mata untuk menang itu biasanya tidak langgeng. Jadi ya harusnya sih presiden wakil presiden itu duit tunggal. Itu baik bagi bangsa. Tapi itu kalau dua-duanya memang punya niat tulus untuk membangun bangsa. Kalau yang satu hanya niatnya menang, yang satu niatnya untuk tidak demi kepentingan bangsa dan negara, ya saya rasa tidak akan lama sih. Dan sekali lagi, bukan saya mendukung satu atau yang lain, tapi yang sekarang secara hukum, saya ingin di hukumnya saja. Di tata negaranya saja. Yang sekarang secara fakta dan dokumen bukti yang kita lihat, itu memang Mas Wapres, Mas Gibran, syarat umur dan syarat pendidikannya bermasalah. Saya masih nunggu nih. Sayembara saya nih. Sekarang 199 juta nih. Ditambah mau beraya 99. 199 juta. Yang mau nambahin banyak nih. Jadi nanti mungkin akan naik nih angkanya. Iya. Sepanjang ini tidak ditunjukkan, berarti memang tidak memenuhi syarat. Jadi secara hukum memang layak untuk diminta mundur. Iya. Kalau kita berandai-andai, Prof. Kalau Gibran kemudian kan kita mendengar satu kalimat yang adiluhung, ya mukalibal qulub, bahwa ada Tuhan yang maha membolak-balikan hati seseorang. Tiba-tiba Tuhan membalikan hati Mas Wapres. Dia mundur. Itu secara konstitusi kita, itu hanya boleh kosong atau presiden
berhak menunjuk wapres baru ya? Tadi saya sudah sampaikan, kan presiden kosong, wakil presiden kosong, atau dua-duanya kosong. Oh, iya, iya. Kalau wakil presiden kosong, presiden mengusulkan 2 nama Oh, presiden yang ke mengusulkan. MPR. Iya, iya, iya. MPR memilih Iya, iya, untuk iya. diangkat menjadi wakil presiden. Itu aturan Undang-Undang Dasar Dua, kita. nggak boleh satu ya, Kak? 2. Ini kan sekarang kan kayak BI cuma satu. Itu aturan undang-undangnya begitu. Eh, Undang-Undang Dasar kita mengatakan presiden mengusulkan 2 nama kepada MPR untuk dipilih. kan nanti kalau 2 berarti ada satu yang bersinar, ya kan? Yang satu yang nggak bersinar. Tergantung presiden. Kan presiden yang mengusulkan. Satu Profesor Denny Indrayana, ya kan? Ya kan? Nggak mungkin lah itu. Sebagai ini, ya kan? Yang satunya siapa yang nggak jelas, ya kan? Gitu kan? Oh, itu hak. Itu hak presiden. Di sini bisa dikatakan secara tata negara ini hak prerogatif presiden. Tentu latar belakang pemikirannya adalah orang-orang yang dianggap bisa bekerja sama dengan presiden. Apakah presiden memilih dua-duanya bagus atau dengan sengaja memilih satu yang bagus, satu yang tidak dengan maksud agar yang dipilih yang bagus, itu pertimbangan presiden lah. Ini mungkin agak redundant, tapi saya ingin menegaskan, memang ada orang yang mencoba menjadikan satu paket. Oh, nggak bisa, katanya kan gitu. Oh. Ini kalau Gibran mundur ya Prabowo harus mundur juga. Padahal kan banyak kalangan masyarakat hanya ingin sebetulnya Gibran yang mundur. Bagaimana Ya, itu logika itu? Itu menjadi perdebatan politik. Perdebatannya itu. Apakah satu paket atau tidak? Itu kalau saya membacanya dari sisi hukum tata negara tidak satu paket. Oh, nggak harus Tanggung ya? jawab pribadi-pribadi. Oh, oke. Kalau yang korupsi, Oh, iya, iya, iya. misalnya wapres, siapapun wapresnya, masa presidennya juga mundur? Oke, oke. Atau sebaliknya, Iya, iya, iya. yang mengkhianati negara presiden, Wapres masa nggak? wapresnya juga mundur? Iya, iya. Jadi kan tanggung jawab pidana itu sendiri-sendiri, ya kan? Begitu. Iya, iya. Nah, ini bukan masalah kita mendukung Prabowo atau mendukung Gibran, sehingga mendukung satu mundur yang lain Ini tidak. aturan konstitusinya seperti Mari itu. kita bicara aturan konstitusi bernegara. Kalau nggak, saya nggak konsisten, ya kan? Iya, iya. Mas, Pak Denny kok dorongnya cuma Gibran, kenapa nggak Pak Prabowo juga? Karena tadi aturannya dia bisa diberhentikan itu karena pengkhianatan terhadap negara, Iya. penyuapan, tindak pidana berat lainnya, korupsi, perbuatan tercela, tidak lagi memenuhi syarat. Ini tidak lagi. Ini nggak, kecuali dua-duanya korupsi. Iya, iya, iya. Kecuali dua-duanya pengkhianati negara. Tapi kalau salah satu, yang lain tidak, antum korupsi, saya enggak. Masa saya dengan antum di penjara? Kan enggak dong, nggak fair dong, kan gitu. Jadi ya kalau secara hukum mesti dipisahkan bahwa itu tanggung jawab Pribadi. masing-masing. Tidak bisa kemudian satu paket. Kalau satunya korupsi, satunya juga harus berhenti. Nggak bisa. Gitu. Saya ingin Prof. Denny nih sebagai kawan saya cerita belak-belakan ya kan udah seminggu ini ya. Dari 2 minggu udah malahan. 2 minggu ya. Nah, 2 minggu ini apa yang terjadi Prof. Denny ke Anda? Siapa yang menghubungi? Ini mudah-mudahan sebagai kawan kita demi pemirsa Obor Rakyat, siapa yang menghubungi? Ini dugaan wartawan Iya, kan iya, gitu. iya. Siapa yang Ada yang memberikan dukungan, ada yang tidak memberikan dukungan. Itu Ancaman. biasalah. Ancaman? Ancaman nggak ada. Nggak ada ancaman. Ya kalau kata-kata yang saya sih katanya di akun-akun sosial media saya itu komentarnya pedas-pedas katanya, nyerang semua. Ya saya bilang biasanya sih buzzer ya. Sudahlah, saya memang tidak baca itu akun sosial media saya. Sengaja supaya tidak kemudian mengganggu juga. Ya sudah, kita konsentrasi saja supaya jernih hati dan pikiran kita, supaya kita bisa menyampaikan pikiran-pikiran apa adanya. Saya 2 minggu ini ada yang pro dan kontra, itulah wajar lah. Kita kan tahu jurusnya tuh cuma 2. Satu, dijanjikan sesuatu, diiming-imingi. Yang kedua, kalau nggak bisa diancam. Ya kan? 2 itu aja cuma jurus di dunia persilatan ini kan. Saya nyebutnya 3 modus. Oke. 1, dibeli, dikasih jabatan, menteri, komisaris, duta besar, apapun lah. Kasih uang. 2, dikriminalisasi. Ada ancaman hukumnya. Kabarnya yang mundur ini karena
Mundur nggak nih? Atau jadi masalah hukum nih? Kan itu yang terjadi kelihatannya. Tiba-tiba budaya mundur kita jadi sering nih. Saya juga menangkap itu Yang ya. ketiga, dihabisi. Oke. Dihabisi ini kita berutang nyawa, arsenik Munir. kepada almarhum Munir. Kita berutang mata kepada Mas Novel Baswedan, Mas Andri Yunus. 3 modus ini yang menyebabkan sikap kritis itu beresiko. Makanya saya begini ini bukan tanpa resiko. Ada 3 kemungkinan tadi. Dan bismillah lah, saya sering di mana-mana sekarang mengutip pernyataan Mas Novel Baswedan. Yang dikutip majalah Tempo nih, kita beri apresiasi kepada majalahnya juga. Takut tidak memperpanjang umur, berani tidak memperpendek umur. Nah, ini pesannya Itu dari dalam novel ya? Novel. Tauhid betul. Hanya Iya. takut pada Allah Ta'ala kalau saya memaknainya. Iya, iya. Jadi ya saya seminggu yang lalu ketemu Ustadz Adi Hidayat, ngobrol dari jam 7 sampai setengah 1. Salah satu pesan beliau, luruskan niat, bersihkan hati, insya Allah ada guru kita itu. manfaatnya. Ya. Jadi menurut saya ini memang perjuangan yang tidak mudah. Di tengah suara berbeda itu bisa dianggap antek asing, antek aseng, londo ireng. Tapi sudah ada ancaman ini nggak? Kalau selain di medsos? Ya ada lah yang protes-protes. Tapi kan saya nggak bisa sebut nama lah, nggak enak lah. Nelpon-nelpon doang, ini jangan. Melanggar kode etik jurnalistik nanti kita. Japri-japri aja itu kan. Oh, japri-japri ya. Iyalah, personal lah ya kan. Jadi wajar lah bahwasanya ada yang protes, ada yang mendukung itu ya. Sunatullah. Sunatullah ya. Ya. Ini saya mesti belajar banyak ini dari kegigihan Prof. Denny Indrayana. Saling belajar kita. Ya kan. Kawan-kawan, ini luar biasa, tapi saya ingin mencukupkan dulu dengan, sebetulnya saya ingin secara rutin belajar dari Prof. Denny, beliau menjadi narasumber kita secara rutin, mudah-mudahan beliau berkenan. Tapi edisi kali ini kita fokus dulu dengan soal Mas Wapres kita, Gibran Raka Buming Raka. Tapi saya ingat ada satu pesan guru saya, ini mungkin cocok, saya bukan ustadz, tapi saya ingat ini mungkin cocok buat kawan saya Prof. Denny. Kata guru saya itu begini, ada kalimat di Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku ada dimanapun engkau berada. Jadi kayaknya nih Prof. Denny tauhidnya udah mentok ini. Dia yakin betul. Dan hari ini kawan-kawan saya ulangi, beliau ini lagi puasa Daud. Orang yang puasa Daud nggak bisa disiram, nggak bisa ditakut-takutin. Udahlah ya kan. Kira-kira begitu. Nah, saya ingin menutup perbincangan kita dengan satu kredo di dalam dunia hukum. Prof. Denny lebih hafal bahwa hukum atau keadilan itu harus ditegakkan walau langit akan runtuh. Semoga perbincangan ini ada manfaatnya, dan kalau saya pribadi, saya berdoa berharap mudah-mudahan saya doakan Tuhan mengetuk hati Mas Wapres Gibran supaya beliau mundur seperti saran Prof. Denny Indrayana. Demikian kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salaman dulu, Prof. Terima kasih.